Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita memulai dengan perkuliahan Photonic Devices dan kita mulai dari bab pertama tentang Introduction. Ya, izin kita mulai. Nah, kita mulai dari apa itu optics ya. Jadi kalau kita bercerita dari awal, pemahaman manusia tentang optik itu dimulai dari saat orang sudah mengenal optik dengan matanya. Jadi begitu peradaban manusia itu sebenarnya sudah mengenal apa itu sinar, apa itu optik. Ya, hanya untuk menjelaskan tentang apa itu optik itu baru dimulai sejak zamannya Galileo, kemudian diteruskan oleh Newton yang merupakan yang membangun fondasi pemahaman manusia tentang optik ya. Nah, eh, sekarang kita memahami bahwa optik itu adalah gelombang elektromagnetik dan juga di saat yang lain kita bisa melihatnya dia adalah suatu partikel kuantum ya. Nah, untuk sampai hal itu perlu pemahaman yang atau apa perjalanan eh, saintifik yang cukup banyak ya yang akan kita jelaskan runtutannya bagaimana mereka menemukan optik itu pemahaman tentang optik. Jadi kalau kita menjelaskan bahwa elektromagnetik dari kalau kita lihat dari apa namanya wavelength yang sangat-sangat panjang di sini ya di bawah sini sampai wavelength yang sangat pendek yang mendekati partikel. Di sini ada infrared dan di sini tentunya di daerah di bawah di sini ada daerah seperti microwave, kemudian radio frekuensi dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa mata kita melihat sinar itu di wilayah yang sangat kecil ini, visible visible light di sini, di mana mata kita dikaruniai untuk bisa melihat, mendeteksi segala wave, electromagnetic wave dengan frekuensi atau wavelength di wilayah visible ini. Kenapa? Ya, kalau kita bisa melihat semuanya, kita akan melihat dunia ini seperti dunia transparan. Justru kita tidak bisa melakukan seleksi mana benda padat, mana benda non padat, seperti udara dan lain sebagainya. Jadi ada suatu eh, apa namanya tujuan ya yang Maha Kuasa memberikan kemampuan kita hanya melihat di daerah ini agar kita mempunyai kemampuan apa namanya selectivity untuk bisa melihat tentang suatu material ya. Tidak semuanya tembus cahaya. Kalau tembus cahaya semua, maka mata kita nggak ada gunanya karena tidak bisa melakukan seleksi. Ya, jadi mata kita bisa melihat dari red, ya, panjang gelombangnya 700 ke frekuensi yang lebih tinggi atau wavelength yang lebih pendek sampai 400 yang kita sebut sebagai deep blue atau violet, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita perlu belajar sejarah dulu bagaimana manusia mengembangkan pemahaman tentang eh, cahaya ini. Ya, tahun abad ke-16 ya, Galileo hanya karena menemukan apa namanya, karena dia sudah bisa menemukan teropong dan kemudian menemukan tentang garis edar planet bahwa bumi ini bukan pusat dunia, maka dia dihukum mati. Ya, jadi jadi usaha Galileo untuk mendapatkan apa namanya menjunjung keilmuan itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Tapi paling tidak Galileo telah menanamkan salah satunya dia menanamkan eh,
suatu fondasi yang kuat tentang dunia optik. Karena dia bisa menciptakan teleskop, meskipun sederhana, tapi merupakan awal mula manusia mengenal bintang-bintang bahwa atau planet-planet lain yang memutari matahari. Jadi saat itulah pemikiran manusia berubah dari Earth atau bumi sebagai center menjadi matahari sebagai center dari perputaran planet. Ya. Nah, kita mulai bukan dari Galileo-nya, tapi mulai dari Newton. Karena Newton yang berhasil memformulasikan bagaimana teleskop itu bisa dibuat, bagaimana cahaya itu melakukan interaksi dengan apa namanya eh, device dan lain sebagainya, dengan lensa dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sebagai fondasi kita letakkan di tengah di sini, yaitu kita sebut sebagai dunia ray optics atau optics yang dianalisa sebagai garis. Ya, jadi Newton mengenal sinar itu karena perangkat belum ada, perangkat untuk mengenal cahaya belum ada, mendeteksi cahaya hanya dengan mata, tapi secara filosofis dia mencoba untuk mengenal atau memahami cahaya, mensistematikakan cahaya itu dengan menganggap bahwa cahaya garis sebagai gerakan partikel dengan garis lurus. Kenapa dia menyebut partikel? Karena itu adalah salah satu cara saja untuk menyatakan bahwa cahaya itu bergerak secara lurus. Ya, kenapa lurus? Karena dalam pengalaman sehari-harinya dia melihat di rumahnya yang bocor ada sinar matahari yang turun, ya, karena adanya asap di dalam rumah, ada partikel dalam rumah, dia melihat cahaya itu turun secara lurus dari lubang atap rumahnya ke lantainya. Jadi itu hanya satu dasar pemikiran dari Newton bahwa cahaya itu adalah gerakan partikel yang bergerak lurus. Dan itu menjadi fondasi bagaimana dia menganalisa lensa dan lain sebagainya. Dia menggunakan garis-garis lurus yang dibengkokkan oleh lensa dengan hukum-hukum yang coba dia kembangkan dengan analisa pada saat itu adalah analisa rumit, tapi sekarang merupakan analisa yang sederhana, ya. Namun itu menjadi fondasi dasar dari keilmuan tentang optik. Ya. Nah, pemahaman sinar berbasis kepada ray optics ini yang dikembangkan oleh Newton ini hidup selama 1,5 abad ya. Seluruh daratan Eropa menganggap bahwa yang paling benar pemahaman sinar itu adalah Newton. Ya, itu adalah ray optics. Sampai tahun 1811, Thomas Young menemukan ya fenomena bahwa cahaya itu adalah gelombang wave. Karena apa? Karena dia menemukan suatu dengan cara eksperimen dia menemukan bahwa sinar kalau kita gabungkan akan mengalami interferensi. Jadi sinar yang sama, artinya yang memiliki panjang gelombang yang sama akan mengalami interferensi. Dan interferensi itu ternyata bentuknya sinusoidal, gelap terang tapi bentuknya sinusoidal. Dan itu pada saat itu sudah dipahami dengan dasar pemahaman dari Christian Huygens tentang interferensi gelombang akustik atau gelombang air air laut ya, air air yang kita gelombangkan ya secara mekanik bahwa interferensi itu hanya terjadi kalau ada suatu interferensi antar beberapa gelombang bisa sama, bisa tidak sama ya panjang gelombangnya. Tapi interferensi itu umumnya kalau dia membentuk suatu pola yang tertentu, biasanya terjadi karena panjang gelombang yang sama. Nah, Thomas Young menemukan hal yang sama, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Ya, karena dia bisa mendapatkan
apa namanya fenomena interferensi, pola interferensi gelap terang yang merupakan gradasi ya, gradasi berbentuk sinusoidal, terang, gelap, seperti itu. Nah, kesimpulan Thomas Young adalah bahwa cahaya itu suatu gelombang sinusoidal, ya suatu gelombang tentunya sangat berlawanan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh si Newton tentang bahwa cahaya itu adalah suatu gerakan yang lurus, partikel yang bergerak lurus. Satunya lagi mengatakan, si Thomas Young mengatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang cahaya. Ya, tentunya sangat berbeda dan ini pertentangan ini sesuatu yang sangat besar. Orang Inggris tentunya tidak ingin bahwa apa yang sudah ditemukan oleh Newton itu menjadi sesuatu yang salah, sedangkan Thomas Young meskipun sesama orang Inggris, tapi pemahamannya lebih diakui oleh orang-orang Eropa. Ya, nah wave optik yang ditemukan Thomas Young itu belum jelas karena apa? Bentuknya apa? Wave-nya itu wave apa? Belum si Thomas Young juga tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa menemukan bahwa fenomenanya adalah fenomena gelombang. Sampai Maxwell menemukan ya tentang apa yang kita sebut sebagai formula Maxwell ya yang mengatakan bahwa listrik dan magnet itu saling berhubungan jika mereka memiliki apa namanya fenomena dynamic. Jadi kita sebut sebagai electrodynamics atau magnetodynamics dan keduanya elektro dan magnetodynamics itu digabung menjadi satu elektromagnetik dan mereka adalah gelombang. Ya, jadi dynamic. Elektro berhubungan dengan magnet jika mereka keduanya adalah dynamic. Kalau statik mereka tidak ada hubungannya. Nah, Maxwell pun juga belum bisa menemukan itu, tidak ada hubungannya, tidak terlihat hubungannya. Sampai dia bisa meramalkan kecepatan cahaya yang kemudian di, di, dibantu oleh Hertz ya, yang kemudian diverifikasi oleh Michelson di Amerika bahwa kecepatan cahaya adalah kurang lebih 300 kilometer 300 ribu kilometer 300 ribu meter per detik ya 300 ribu meter per detik. Nah itu yang kok 300 ribu sih 300 atau 300 ribu kilometer per detik ya. Dan itu sama dengan apa yang diramalkan oleh si Maxwell sewaktu dia mencari kecepatan electromagnetic wave. Akhirnya disepakati dan kemudian dipahami bahwa cahaya itu adalah electromagnetic wave karena memiliki kecepatan yang sama di ruang hampa sehingga itu menguatkan pemahaman bahwa cahaya itu adalah electromagnetic wave. Nah, tidak lama setelah itu 16 tahun kemudian Planck ya Max Planck kita tahu dia menemukan apa namanya kuanta bahwa cahaya itu adalah suatu apa namanya satuan satuan unit yang kita sebut sebagai kuanta ya black body radiation yang kemudian dikuatkan oleh 25 tahun kemudian oleh para penemu quantum mechanics ya Heisenberg, kemudian Schrödinger dan lain sebagainya yang merumuskan bahwa ada duality antara gelombang dan partikel. Ya, sehingga apa? Akhirnya dipahami dengan pemahaman yang dibantu oleh Planck, kemudian adanya quantum mechanics, bahwa sebenarnya cahaya itu adalah gelombang dan sekaligus partikel. Sehingga kalau kita runut kembali apa yang di zaman 1 abad sebelumnya, di zaman Thomas Young mengatakan bahwa ray optics Newton itu salah karena dia adalah partikel yang bergerak secara lurus, tapi ternyata dibenarkan oleh quantum mechanics bahwa cahaya itu adalah
electromagnetic wave dan sekaligus juga partikel, tergantung kita perspektif kita melihatnya bagaimana. Ya, jadi artinya apa? Apa yang ditemukan oleh asumsi filosofi yang ditemukan oleh atau diajukan oleh Newton bahwa cahaya itu adalah ray optics, ternyata sebenarnya diverifikasi oleh quantum mechanics dan juga quantum optics bahwa keduanya sebenarnya sama. Ya, tergantung kita melihatnya bagaimana. Ya, jadi yang jelas kita sekarang zaman modern ini kita memahami bahwa optics itu adalah electromagnetic wave jika panjang gelombangnya itu semakin mengecil, maka behaviornya adalah mendekati seperti partikel. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Sehingga sangat erat hubungannya antara sinar dan interaksinya dengan materi. Ya, termasuk bagaimana sinar bisa menyebabkan panas. Panas itu apa? Panas itu fonon, ya, bukan foton, tapi fonon. Sinar itu foton karena dia bisa dikuantisasi atau partikel. Sedangkan kalau dia mengenai material, dia akan dikonversi menjadi getaran akustik yang ada di material, dan itu kita sebut sebagai fonon, akustik fonon, ya. Dan itu adalah yang kita rasakan adalah sensasi panas pada material. Ya. Nah, kurang lebih hubungannya seperti itu antara eh, foton, material, dan fonon. Ya. Nah, mari kita lanjut di eh, slide selanjutnya. Nah, kita tentunya perlu belajar tentang fenomena optik ya. Apa saja sih? Ya, Anda sudah mengenal tentang refraksi. Apa itu refraksi? Jadi sinar kalau melalui dua material yang berbeda kepadatannya, ya, kepadatan material itu sering kita sebutkan sebagai indeks refraksi, ya. Dua material yang bening tapi punya kepadatan berbeda seperti udara atau air dengan kaca itu sama-sama bening untuk visible light, ya, sama-sama tembus cahaya visible light, tapi mereka punya kerapatan cahaya yang berbeda. Maka cahaya itu akan mengalami tentunya di yang lunak, ya, di material yang tidak padat, maka dia kecepatannya akan lebih tinggi karena berinteraksi secara mudah, sedangkan kalau di tempat padat dia akan memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, perbedaan kecepatan itu yang menyebabkan terjadinya refraksi, pembengkokan, ya. Pembengkokan karena sinar sudah bengkok, semakin dibengkokkan. Ya, nanti akan kita jelaskan untuk hukum-hukum dasar tentang Snell's Law, ya, Snell's Law, ya. Kemudian reflection, ya, ada refraksi, ada refleksi. Nah, pantulan cahaya itu dipantulkan jika dia menemui materi yang lebih padat, ya. Nah, pantulan ini secara secara umum, ya, saya mengatakan secara umum itu akan ada, kalau dipantulkan itu akan mengalami perputaran atau pergeseran fase sebesar 180 derajat karena pada saat pantulan itu terjadi perpindahan energi yang diwujudkan dalam bentuk kemudian fase pantulannya berubah 180 derajat. Oke. Kemudian ada difraksi. Difraksi juga merupakan apa namanya, eh, pembengkokan cahaya, ya, tapi prosesnya berbeda dengan refraksi. Ya, kalau refraksi itu karena pembengkokan cahaya karena kecepatan cahaya yang berbeda di antara dua materi. Tapi kalau difraksi itu karena phase cahaya, fase gelombangnya itu mengalami apa namanya, eh, perubahan. Ya, perubahan ya bisa saja karena ada perbedaan refraksi indeks, ya, indeks refraksi, ya. Tapi juga bisa karena di situ tidak ada materi lain sehingga ada suatu apa namanya, ya, pembelokan karena dia harus
me- cahaya itu kan berusaha setiap titik itu adalah sumber cahaya. Ya, setiap titik dari cahaya, sumber cahaya itu adalah sumber cahaya. Ya, jadi artinya dia akan merupakan sumber cahaya yang melengkung seperti itu, seperti spherical seperti itu. Kalau tidak ada apa namanya, saya mengatakannya kalau tidak ada penghalangnya, maka dia akan terdelivery ke situ. Nah, inilah yang seolah-olah dia apa namanya, terbengkokkan ya. Oke. Kemudian fenomena keempat adalah bahwa cahaya itu mengalami atenuasi ya, melalui suatu apa namanya, suatu media dia akan mengalami atenuasi. Nah, atenuasi ada dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah disebabkan cahaya diserap oleh medium tersebut, oleh materi tersebut, diserap untuk apa? Untuk menaikkan elektron ke level energi yang lebih tinggi. Dan itu bisa konsekuensinya nanti elektronnya bisa bergoyang menyebabkan apa? Bergoyang itu maksud saya adalah vibrasi, menyebabkan molekulnya bervibrasi dan itu merupakan gelombang akustik yang kita sebut sebagai fonon atau panas ya, absorpsi. Dan satunya lagi scattering. Scattering itu seperti difraksi tapi oleh partikel yang kecil-kecil ya, yang ukurannya tentunya lebih besar dari panjang gelombangnya ya. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin mengecil maka dia akan semakin mengalami apa namanya, scattering. Oke. Kemudian selanjutnya cahaya itu seperti juga cahaya sinar putih ya, itu bandwidth-nya sangat lebar ya, sehingga sesuai dengan keinginan kita, kita bisa memilih mana mana yang akan kita gunakan ya. Artinya kita apa? Kita buang yang lain yang kita tidak butuhkan. Yang kita namakan filtering, proses filtering, membuang atau menekan apa namanya, spektrum yang tidak kita butuhkan, hanya mengambil spektrum yang kita butuhkan ya. Ini kita sebut sebagai proses filtering spektrum ya, spektrum cahaya. Ada transmitten, artinya cahaya dilewatkan dalam suatu medium, dan juga ada suatu sifat yang kita sebut sebagai anti-reflektif ya. Material yang harusnya merefleksikan tapi bisa kita buat dengan rekayasa sehingga pantulan tersebut karena ada layer-layer yang kemudian saling apa namanya mengkompensasi sehingga refleksinya itu bisa kita hilangkan. Contohnya kacamata ya. Kacamata itu kalau ada anti reflektifnya, maka pada malam hari kita bisa bisa melihat lebih jelas daripada dengan kacamata yang tanpa anti reflektif. Kemudian ada proses yang kita sebut sebagai wave guiding. Ya, wave guiding itu apa? Cahaya itu tidak hanya bergerak lurus seperti yang dibayangkan oleh Newton. Newton menganggap cahaya bergerak lurus saja karena apa? Namanya non wave guided. Ya, jadi tidak di guide. Jadi jalannya lurus saja. Tapi kita bisa membelokkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau tujuan cahaya yang ingin kita kirim itu tidak lurus, tidak point to point, tapi kita ingin membelok-belokkan sesuai arah kita, maka kita perlu suatu hal yang kita sebut sebagai wave guide, optical wave guide. Prosesnya kita sebut sebagai wave guiding, ya. Oke. Kemudian kita masuk ya, proses-proses dari 1 sampai 6 ini kita sebut sebagai proses pasif karena perangkat yang kita gunakan adalah perangkat pasif, ya. Tidak ada penguatan, tidak ada ya gain untuk cahaya tersebut. Nah, 7 ke bawah kita sebut sebagai perangkat aktif, yaitu cahaya bisa dikuatkan. Jadi kalau Anda punya sound system bisa menguatkan suara kita, maka cahaya pun bisa kita kuatkan. Namanya light amplifier yang kita gunakan untuk
Contohnya untuk fiber optik dan lain sebagainya, ya. Kemudian laser amplifier, ya. Laser itu berbasis kepada bagaimana cahaya itu diamplify, kemudian di feedback positifkan, bolak-balik, sehingga apa? Menjadi terkumpul, terakumulasi menjadi energi yang sangat besar dalam ini yang sangat kecil, resonan yang sangat kecil, energinya sangat besar, ya, dayanya sangat besar. Kemudian kita juga perlu mengenal tentang LED, Light Emitting Diode, merupakan jantungnya lampu di ini merupakan apa namanya eh, ultimate teknologi untuk penyinaran di masa modern ini, ya. Sangat efisien dan sangat apa namanya miniaturisasi, miniatur, ya, sangat kecil barangnya. Dan tentunya kita akan bicara, etc. Ini saya akan mendiskusikan tentang detektor, sensor, dan solar cell tentunya, ya. Meskipun hanya sedikit-sedikit, cuma harapan saya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengetahuan Anda ke depan. Nah, yang paling penting sebagai engineer, Anda harus mengenal bahwa foton, ya, gelombang elektromagnetik adalah berbeda dengan gelombang fonon, ya. Foton itu memiliki gelombang yang transversal, ya, memiliki polarisasi, ya, bisa berdiri seperti ini, vertikal, bisa horizontal, pokoknya arahnya cuma satu direction saja, ya, atas bawah miring seperti ini dan lain sebagainya, ya. Karena gelombang dia akan pasti punya frekuensi, punya fase, ya. Dan satu lagi karena dia transversal, dia pasti polarisasinya ada. Ya, yang ini nantinya kita mengenalkan sedikit untuk Anda tentang polarisator, fungsinya sebagai apa di dalam dunia teknologi ini. Ya, kita lanjut. Kita mencoba mengenalkan tentang lensa, apa yang sudah ditemukan oleh si eh, Newton, ya. Jadi Newton menggunakan tiga garis utama untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menggambarkan objek dan image yang dihasilkan oleh lensa itu. Ada tiga, yaitu satu, kalau lensa itu digambarkan sebagai lensa, kemudian ada garis, ya, yang apa namanya memanjang, yang kita sebut sebagai optical axis. Jadi ini lensanya, ya, Anda lihat. Kemudian ada garis ini memanjang ini, ya. Ini kita sebut sebagai optical axis. Ada tiga cahaya yang bisa membentuk image di dalam proses ini, ya, di dalam proses lensa ini. Satu adalah garis yang sejajar dengan optical axis. Ini Anda lihat ini dari P1 menuju ke lensa akan dilewatkan ke titik fokus dari lensa tersebut, ya. Kemudian garis yang melewati, ini kalau cahaya seperti ini, ya, melewati titik tengah dari lensa, maka dia dilewatkan secara lurus, ya. Kemudian garis yang melewati apa namanya titik lensa di depan ini akan mengenai lensa dan kemudian akan dilewatkan sejajar dengan eh, optical axis ini, ya. Nah, titik pertemuan ini, ya, merupakan hasil atau image dari objek yang kita evaluasi di sini. Jadi objek P1 ini akan menghasilkan image di P2 ini. Oke. Nah, bagaimana titik fokus, ya, ini bisa kita temukan, ya, dengan rumusan Newton seperti yang tercantum di sini, ya. Jadi ini yang benar sebenarnya bukan N seperti ini, ya. N ini adalah N lensa. Harusnya adalah
N lensa dibagi N surroundingnya. Nah, kebetulan surroundingnya di sini adalah air, udara. Ya, udara yang N-nya adalah satu, sehingga N lensa per N udara adalah ya N lensa itu sendiri. Sehingga mereka menyebutnya ini. Tapi yang benar adalah bahwa N ini adalah sebenarnya N lensa per N surroundingnya. Nah, minus satu. Nah, kemudian di sini ada seper R1 adalah jari-jari dari permukaan depan, saya nyebutnya sebagai permukaan depan di sini. Kalau dia ke arah sana, ya, ke arah objeknya, maka kita sebut sebagai R1-nya ini, tembungnya ini adalah ke arah objek, maka kita sebut dia adalah plus. Ya, yang ini karena dia menjauh dari objek, objeknya kan di sini ya, dia menjauh dari objek, kita sebut sebagai minus. Ya, jadi nah, kita tahu bahwa R yang ada di sini kita sebut sebagai R yang minus, sedangkan R yang di sini adalah R plus. Ya, jadi nantinya di sini apa? Ini minus, tapi ini adalah minus jadi plus ya. Yang lebih seperti itu. Nah, ini cara kita menemukan eh, nilai fokus dari focal length dari si lensa ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan bayangan atau letak dari bayangan itu dikorelasikan dengan F, hubungannya adalah bahwa seperjarak objek ke lensa plus seperjarak objek, image ke lensa itu sama dengan seper F ya. Jadi hubungan ini hubungan yang apa namanya fix, sehingga artinya apa? Kalau set satunya semakin jauh, berarti set duanya harusnya semakin mendekat kan? Dan seterusnya seperti itu. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang lensa, kita sekarang berbicara tentang mirror ya, mirror seperti ini. Jadi kalau ini adalah flat mirror, kalau kita punya objek di sini, maka kita sudah mengenal ini bahwa kita seolah-olah punya bayangannya pasti adalah simetrik ya. Jadi kalau mata kita di sini, kita melihat ada benda objeknya di sini, ini mata kita di sini, maka seolah-olah kita melihat bahwa kita melihat objek lain yang sama dengan P1, yang kita sebut sebagai P2, ada di belakang mirror ini. Ya, ini namanya flat mirror ya. Nah, ada mirror lain yang kita sebut sebagai paraboloid mirror. Ya, paraboloid mirror itu ya tentunya punya optical axis, yaitu garis yang tegak lurus terhadap paraboloid mirror ini ya. Segala garis yang sejajar dengan optical axis maka akan dipantulkan di titik yang kita sebut sebagai titik fokus ini. Ya, makanya kita punya antena parabola. Tujuannya apa? Segala sinyal dari satelit ataupun cahaya pun semuanya akan dipantulkan di sini. Semuanya akan diterima di sini. Jadi kita bisa membayangkan, contohnya kalau apa namanya cermin paraboloid ini kita gunakan untuk menangkap cahaya matahari, maka seluruh intensitas cahaya matahari seluas ini akan difokuskan ke titik ini, ya. Begitu panasnya di sini. Oke ya, bisa diterima di sini, termasuk antena parabola, bagaimana pekerjaannya sama di sini. Jadi seluruh fase akan jatuh di sini dengan fase yang sama. Alright, ini yang kita sebut sebagai antena parabola. Nah, tentunya untuk membuat antena parabola ini, karena ini kebutuhannya banyak, ya, tidak terlalu gampang. Karena apa?
paraboloid itu lebih sulit dibuat, cermin parabola itu sulit dibuat dibandingkan dengan cermin spherical. Nah, sebentar, saya tadi ada cermin. Nah, sehingga orang kemudian mengembangkan apa yang kita sebut sebagai cermin spherical, di mana nantinya akan kita buktikan bahwa titik ini, sinar-sinar yang paraksial ini, sinar yang sejajar dengan optical axis, tidak semuanya dipantulkan tepat di titik fokus. Ya, kerugiannya di situ. Membuatnya lebih mudah, tapi tentunya kesempurnaannya kalah dengan apa yang kita sebut sebagai cermin paraboloid. Oke, kita lanjut karena ini pendahuluan. Jadi ada lagi device yang kita sebut sebagai diffraction grating. Ya, contohnya apa diffraction grating itu? Contohnya adalah eh, Anda mungkin yang Anda lihat sederhana adalah CD atau DVD. Ya, itu kan seperti piringan hitam ya untuk menyimpan suara, untuk menyimpan video, signal video dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan grating seperti ini. Material yang sama tapi dibuat berundulasi, perubahan indeks refraksi yang berubah-ubah dan periodik. Yang paling penting adalah kata periodik dalam satu lingkaran gitu ya. Nah, itu digunakan kalau DVD atau CD digunakan untuk menyimpan signal suara dan signal video ya. Nah, jadi kalau Anda sinari, maka Anda akan mendapatkan cahaya yang Anda tembakkan ke CD atau DVD itu akan memantulkan dalam berbagai arah cahaya. Namanya ini diffraksi order ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini karena ini menggunakan perhitungan yang berbeda, kita bisa melihat bahwa cahayanya arahnya satu saja inputnya di sini, tapi karena mengalami eh, difraksi oleh karena grating ini, maka sudut signal yang ini apa namanya satu ini ini perpendikular ini kita sebut sebagai sudutnya adalah 0 ya. Jadi theta I adalah 0, maka theta Q-nya itu bisa banyak tergantung dari apa namanya periode gratingnya yang kita sebut sebagai gamma dan lambdanya ya. Jadi perbandingan ini yang akan menyebabkan sudut-sudut theta Q ini ya. Tentunya theta Q tidak melebihi 90 derajat ya tentunya ya. Ya, semakin besar periodnya terhadap lambdanya, maka Q-nya tentunya lebih banyak. Tapi lambda mendekati gamma, ya, periode gratingnya ini, maka Q-nya semakin mengecil, semakin sedikit. Oke, nah, grating equation analysis akan kita jelaskan nanti di video selanjutnya, ya. Penting kita ketahui tentang polarisasi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, ya. Satu arah medannya satu arah seperti ini, ya, berjalan. Ya, seperti ini, tapi bisa terputar ya, ya tergantung kalau ini adalah vertical polarization, yang ini horizontal, yang ini antara vertikal dan horizontal, ya. Dan gelombang cahaya natural dari matahari yang kita nikmati sehari-hari ini kita sebut sebagai unpolarized. Karena apa? Karena bentuk polarisasinya macam-macam, ya, macam-macam. Nah, kalau kita menggunakan polarizer, maka dia akan diarahkan, diproyeksikan ke salah satu arah sesuai arah polarisasinya. Sehingga tentunya dengan adanya polarizer ini, maka energi cahaya yang masuk itu separuh akan diserap oleh si polarizernya dan hanya separuh yang akan dideliverikan
ke mata pengamatnya. Ya, jadi ini natural light ya. Kalau mendapatkan polarizer yang arahnya adalah polarisasinya seperti ini, maka segala polarisasi yang ada di sumber cahaya ini akan diproyeksikan ke arah garis ini, sehingga didapatkan total intensitas ya dengan polarisasi searah dengan tentunya polarizernya. Jadi semua energi ini akan kita proyeksikan ke arah sudut theta ini. Ini contoh kalau Anda punya kacamata polarizer itu ya. Kalau Anda putar, kalau dua-duanya sejajar, maka Anda akan dapat warna bening seperti ini. 50% energi yang Anda akan terima di kacamata polarizer. Tapi kalau kanan dan kiri kemudian Anda putar, maka Anda akan dapatkan apa? Gelap di sini. Karena mereka akan diblok semua apa namanya? Polarisasinya. Oke, saya lanjut. Nah, selain polarisasi itu ada di alam, ya, ada material yang kita sebut sebagai material polarizer, tapi ada juga orang mencoba membikinnya dengan cara apa? Dengan cara membuat garis-garis, kita sebutnya sebagai wire grid, ya, garis kawat-kawat yang apa namanya, lubang apa namanya, jarak antar kawatnya ini harus lebih kecil daripada gelombang cahaya yang akan dilewatkan. Ya, kalau lebih besar ya gelombang cahaya akan lewat dua-duanya, nggak dia nggak akan berfungsi. Tapi kalau jaraknya ini apa namanya eh, lebih kecil daripada panjang gelombangnya, maka dia akan efektif. Dan polarisasi yang sejajar dengan apa namanya kawat-kawat ini artinya apa yang Anda lihat di sini mereka saling di-groundkan, saling di-shortkan, bukan di-groundkan, di-shortkan sehingga yang vertikal ya saya sebut vertikal maka akan di-shortkan, tidak muncul ya. Jadi menjadi energi listrik di dalam itu. Sedangkan yang vertikal yang horizontal akan survive karena dia bisa lewat karena arah ininya adalah ke sini ya. Kalau yang ke sini akan di short atas sambung ke bawah ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi polarizer pun bisa dibuat eh, sebagai apa yang kita sebut sebagai man-made ya, man-made polarizer. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini mengulang lagi ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam dunia yang kita sebut sebagai ray optics analysis. Jadi ilmunya yang dikembangkan oleh Newton ya. Ini sudah kita jelaskan tadi ada planar ya, plano mirror atau planar mirror. Kemudian kita sudah menjelaskan adanya cermin cekung atau cermin cembung yang ideal yaitu bentuknya harus dalam bentuk paraboloid ya. Jadi kalau kita membuat paraboidnya adalah Y sama dengan AX kuadrat, maka kurang lebih titik fokusnya dari sini ya, dari titik paling rendah di sini ke sana, FP ini atau kita sebut sebagai F itu sama dengan 1/4A ya. Jadi kalau kita ingin membuat fokusnya semakin di sini, semakin dekat ya, semakin pendek, maka tentunya ya di sini AX kuadratnya akibatnya apa? Ya mirrornya semakin cekung ya. Padahal kita menginginkan kadang-kadang kita ingin menangkap jumlah energi cahaya yang lebih banyak, artinya permukaannya lebih besar. Sehingga apa? A-nya pasti lebih kecil. Ya, kalau A-nya lebih kecil berarti titik fokusnya lebih jauh. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai
Konsekuensi dari paraboloid mirror itu adalah kesulitan dalam membuatnya. Sehingga yang paling gampang adalah dengan yang kita sebut sebagai spherical mirror. Ya, spherical mirror seperti ini. Nah, namun konsekuensinya adalah bahwa semakin jauh garis sejajar dari opticals ini akan dipantulkan juga menjauh dari titik ininya. Ya, kalau kalau dia semakin dekat, F-nya ini adalah separuh dari R. Ya, nih Anda lihat ini. Ini C, titik titik pusat dari sphericalnya ini adalah C, berarti ini panjangnya R. Sedangkan F-nya ini adalah R/2. Ya, namun ya ini kalau untuk paraxial light yang dekat dengan optical axis dia akan di dekat F ini, tapi semakin jauh dia akan menjauh seperti ini. Nah, akan muncul area di mana bukan merupakan titik, tapi ada area yang kita sebut sebagai area abrasi. Ya, nah abrasi ini tentunya akan mengganggu ya, akan sangat mengganggu karena apa? Karena kita kemudian lensanya menjadi difokus, tidak tidak fokus di titik tentunya. Ini kita sebut sebagai geometrical mirror aberration ya. Nah, tentunya yang ideal ya tadi paraboloid mirror ya. Ini untuk wilayah yang dekat. Artinya untuk ray yang tidak terlalu jauh dari optical axis akan dilewatkan di titik F fokus ini, di mana F sama dengan R/2. Oke, ini cara perhitungannya. Saya nggak akan menjelaskan. Sebenarnya ini ya, ini sangat apa namanya, sangat analytical, lebih geometrical analytical ya, bahwa kalau Anda ya, saya tidak akan mengemukakan di video ini, tapi Anda perhitungannya adalah penjumlahan ini. Anda menghitung bahwa ini misalnya ini θ1, di sini ada θ0. Sedangkan di sini adalah sudut ini adalah 180 minus θ0. Jadi θ1 tambah θ di sini ya, ditambah ini hasilnya adalah 180. Jadi kurang lebih kita menghitungnya seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan nantinya sudut pantulnya seperti ini. Jadi sebagai garis tengahnya adalah ini θ ya. Maka kita bisa melihat bahwa semakin jauh di sini ya sumbernya, maka ini akan berubah nanti sudutnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan bahwa minus θ2 plus θ1 sama dengan 2Y per minus R. Ya, ya. Ini untuk spherical ya. Kalau dalam kondisi spherical, maka kita bisa mendapatkan pendekatan yang paling mudah untuk paraxial ray, yaitu garis cahaya yang dekat dengan optical axis, maka kita bisa mendapatkan θ2 itu kan kita tahu ya, θ1 itu tahu. θ1 itu selalu kita nyatakan dalam bentuk tangent ya. Tangent Y per θ1 mana? θ1 di sini per Z1 ya. θ2 ini θ2 ini Z2 ya. Jadi hubungan ini bisa diwujudkan dalam bentuk ini karena apa? Ini semuanya kan theta itu dihubungkan oleh Y per Z1, Y per Z2. Ini untuk θ2, tangen θ2. Jadi ini tangent ya sebenarnya ini ya. Tangent. Yang ini juga tangent. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungannya seper Z1, artinya ini jarak objek, ini adalah jarak image, itu sama dengan 2 per minus R.
ya. Jadi kalau untuk paraksial kita bisa mengatakan bahwa ini kurang lebih ini adalah R. Sorry, seper F dari mirror ini. Ya, nah ini yang kita sebut. Ya, jadi F itu sama dengan minus R per 2. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan? Sangat cantik. Artinya bahwa di lensa dan di cermin pun memiliki hubungan hubungan apa namanya eh, formula matematik yang sangat mirip ya selama mereka adalah paraksial ray optics ya yang ray optics yang dekat dengan optical axis ya sama kan ya kalau Anda lihat di ini sebelumnya gimana rumus ininya. Maaf ya, saya ke sini sedikit. Nah, ini dia. Ini di lensa seperti ini. Sedangkan kita kalau di mana? Di ini adalah kalau di cermin cekung adalah ini. Ya, mereka sama-sama spherical geometrical devices ya, sama. Jadi pasti hubungannya sama. Nah, kita masuk yang kita sebut sebagai em, apa namanya? Lensa itu kita sebut sebagai lensa yang kita kenal sehari-hari seperti yang saya pakai kacamata saya ini adalah lensa berbasis kepada proses yang namanya refraksi ya karena lensa bisa juga berbasis pada difraksi tapi yang sekarang kita kenal yang kita pakai ini adalah lensa berbasis kepada refraksi jadi ada lensa ada prism ada beam splitter yang akan kita kenalkan device yang berbasis kepada fenomena refraksi. Ya, kita lihat sekarang. Ini. Jadi kalau Anda punya cahaya, di sini ada dua material, dua medium yang berbeda indeks refraksi, N1 dan N2, di mana sekarang N1 tidak diarsir, berarti indeks refraksinya lebih rendah daripada N2. Ada sumber cahaya datang dari wilayah N1, datang ke N2. Ya, mendapatkan sudut seperti ini. Nah, karena kecepatannya berbeda, indeks refraksinya berbeda, konsekuensinya akan terjadi ya. Kalau dia lurus, tentunya dia tidak dibelokkan. Sinar itu dibelokkan, terlihat dibengkokkan karena datangnya tidak lurus, tidak perpendikular, tidak normal, tidak tegak lurus ya terhadap permukaan surface perpindahan antara N1 dan N2. Ya, contohnya ini, kalau dia tegak lurus atau normal, ya, istilahnya perpendikular, tegak lurus atau normal, ya, maka dia lurus saja nggak ada pembengkokan. Tapi begitu dia mulai dibengkokkan seperti ini, dia mengalami sudut lebih, ini kan sudutnya kalau kita sebut perpendikular ini terhadap sudut ini adalah 0 derajat ya. Tegak lurus terhadap permukaan, tapi kita menyebutnya 0 derajat. Nah, seperti ini semakin membesar, maka dia akan dibelokkan. Ya. Nah, belokannya seperti ini yang kita sebut kalau di sini θ1, di sini θ2. Jika N1 itu lebih kecil daripada N2, maka θ2 lebih kecil daripada θ1. Nah, yang mengamati itu namanya Pak Snells ya. Pak Snells itu sehingga kita menyebutnya sebagai Snell's Law ya, Snell's Law ya. Jadi hubungannya N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Oke? Nah, kurang lebih. Nah, sorry di sini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai external refraction ya. Datang dari indeks refraksi rendah ke refraksi tinggi. Ini kita sebut sebagai eksternal, ini internal. Karena lebih gede ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sinar sumber cahaya datang dari apa namanya indeks refraksi
tinggi ke indeks refraksi yang rendah. Ya, ini kita sebut internalnya ya. Apa yang terjadi? Ya, yang tegak lurus atau 0 derajat ini apa? 0 derajat ya, sudut 0 derajat, maka dia akan lurus saja ya. Begitu ini sudutnya semakin besar. Nah, tentunya pembelokan ini karena di sini lebih tinggi, ya pasti sudut yang ada di sini akan lebih besar ya. Θ1 pasti lebih kecil daripada θ2. Berbeda dengan sini. Di sini θ1 lebih besar daripada θ2. Kalau di sini θ1 lebih kecil daripada θ2. Tentunya karena kondisinya θ2 lebih besar daripada θ1 untuk internal refraction, di suatu kondisi θ1 belum 0, di sini sudah eh, belum 90 derajat, di sini sudah 90 derajat. Ini namanya surface wave ya, 90 derajat. Nah, setelah itu θ1 ditambah lagi, dia tidak akan direfraksikan lagi, tapi dia akan dipantulkan di dalam sini. Tidak ada sama sekali yang terrefraksi keluar. Nah, proses pantulan ini kita sebut sebagai total internal reflection. Kondisinya adalah dimulai pada saat θ2 ini 90 derajat. Sin ya 90 derajat berarti sama dengan 1. Jadi N1 sin θ1 sama dengan N2. Jadi sin θ1 sama dengan N2 per N1. Nah, kondisi ini kita sebut kondisi pada saat θ1 adalah kita sebut sebagai apa? Total internal reflection ya. Di sini kita sebut sebagai critical angle. Mulai berpindah dari dunia refraction, external reflection menjadi internal reflection karena totalnya semua akan dipindah ke sini. Energi yang keluar sini akan dipindah ke sini. Ya. Nah, sudut yang kita sebut sebagai critical angle ini tadi kita tahu kan θ2 itu sama dengan sin arc sin N2 per N1. Nah, θ2-nya pada kondisi ini kita sebut sebagai critical angle. Oh, sorry, ini bukan θ2, θ1 ya. θ1-nya nanti kita sebut sebagai critical angle. Nah, sifat bagusnya dari kritik apa namanya total internal reflection ini adalah tidak ada absorption di situ. Ya, tidak ada absorption. Terjadi pergeseran fasa. Kalau tadi sudah saya jelaskan beberapa di awal-awal itu bahwa kalau reflection ya yang conventional reflection itu terjadi karena perbedaan indeks refraksi kemudian dipantulkan kan terjadi pergeseran fasa sebesar 180 derajat yang dibarengin dengan absorpsi energi di situ. Nah, di sini berbeda. Di sini tidak terjadi absorpsi energi, tapi terjadi penggeseran fase yang kita sebut nantinya Gauss-Hansen phase shift. Ya, tergantung dia TE atau TM besarnya, tergantung dari N1 dan N2-nya. Ya, namanya Gauss-Hansen reflection. Oke, dan karena di sini tidak ada absorpsi, kalau scattering bisa terjadi ya, karena ketidak apa namanya kualitas dari permukaannya ya surface itunya. Maka kita bisa menggunakan ini nantinya untuk teknologi yang kita sebut fiber optics. Ya, karena tidak ada absorpsi, ada scattering kecil, maka kita bisa menggunakan ini sebagai pemantul berkali-kali sampai jarak yang sangat-sangat jauh. Ya, dan tentunya berbeda dengan
Kalau pemantulnya adalah pemantul cermin biasa yang menggunakan refleksi yang saya sebut sebagai conventional reflection. Dalam jarak 10 meter atau 100 meter saja mungkin sudah habis energi sinar inputnya ya. Nah, refraksi juga digunakan untuk difleksi cahaya. Tadi refraksi itu mendifleksi ya, membengkokkan cahaya. Ini juga begitu. Untuk prism cahaya itu akan didifleksikan seperti ini. Ya. Nah, yang menarik apa? Ternyata ini kan difleksinya tergantung dari indeks refraksi N1 dan N2-nya kan. Ya, besarannya seperti itu kan. Tergantung pada N surrounding dan N prismnya. Dan tergantung kepada sudut datangnya. Kalau sudut datangnya lurus mungkin dia akan berbeda ya. Nah, ini akan menjadi suatu fenomena yang menarik karena apa? Kalau sinarnya monokromatik, kita melihatnya tidak ada yang sesuatu yang indah, kita hanya tahu dia akan terdifleksi. Tapi kalau sinarnya adalah polikromatik, kita tahu bahwa surrounding em, material lensa ini indeks refraksinya adalah fungsi dari panjang gelombang. Sehingga apa? Sehingga difleksinya ini, sudut difleksinya untuk cahaya putih misalnya yang terdiri atas banyak warna, akan terdifleksi sesuai dengan panjang gelombang yang ada. Sehingga apa? Kita seperti melihat uraian panjang gelombang berbeda-beda. Kita bisa melihat merah, biru, merah sampai biru itu terurai dari sinar putih di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Fenomena ini bisa dijelaskan karena adanya indeks refraksi yang merupakan fungsi dari panjang gelombang. Seperti diuraikan di sini bahwa sudut difleksi itu tergantung kepada besaran dari apa namanya indeks refraksi terhadap sebagai panjang gelombang sebagai fungsi panjang gelombang minus satu dikalikan alfanya di sini. Alfa itu adalah sudut ininya. Semakin besar alfanya, artinya prismnya semakin tebal begini, maka dia akan mengalami difleksi yang lebih besar. Ya, jadi tapi paling inti kenapa muncul rainbow dan kemudian muncul kita bisa menganalisis cahaya yang ada dalam sinar putih itu karena N ini adalah fungsi dari panjang gelombang. Kalau N-nya tetap sama untuk seluruh panjang gelombang, maka di sini masuk putih, di sini pun akan keluar putih. Tapi karena di sini N-nya fungsi panjang gelombang, maka di sini akan terurai. Putih akan terurai menjadi dari merah sampai ungu. Ya, kurang lebih ini saya punya uraian. Nanti Anda bisa melanjutkan membaca eh, teks atau slide saya. Saya tidak perlu menjelaskannya. Nah, yang terakhir untuk sesi ini adalah tentang beam splitter dan beam combiner. Apa itu? Jadi kalau kita punya dua sinar atau satu sinar masuk, kita bisa memisahkannya menjadi satu terpantul. Ya, ini adalah hukum Fresnel ya, bahwa sinar yang menemui suatu permukaan, sebagian dia akan terpantul, sebagian dia akan terlewat transmit ya, akan transmit. Satunya lagi terpantul, reflected, satunya lagi transmitted. Ya. Nah, pada saat yang sama kita bisa mendapatkan di sini ada sinar datang ya. Dia tentunya ada yang terpantul ke sana, ada yang sini dan sinar datangnya ada dua di sini. Dia juga tergabung di sana. Jadi di sini ada yang digabung, di sini juga ada yang tergabung. Ya, artinya apa? Kita bisa menggabungkan dua cahaya ini ke salah satu di sini. Ya,
sebenarnya di sini juga ada ya. Cuma kita hanya ingin mengatakan bahwa dua cahaya ini bisa kita gabungkan ini dalam satu arah yang dengan alat yang kita sebut ini adalah alat yang kita sebut sebagai beam combiner, sedangkan yang ini atau yang di sini adalah beam splitter. Ya, saya cukupkan sekian. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.